Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Mustika Ayu dan rekan saya Citra Himatul Alia kami dari kelompok 7 akan melakukan eksperimen mengenai efek Doppler. Selamat menonton. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita melihat eksperimen mengenai efek Doppler, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai bunyi. Di sini, siapa sih yang nggak tahu bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang terdengar akibat adanya benda yang bergetar. Gelombang apakah itu yang membuat benda bergetar? Nah, gelombang itu disebut dengan gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat lainnya. Ketika benda bergetar, ia menciptakan perubahan tekanan di sekitarnya yang bergerak dalam bentuk gelombang. Gelombang bunyi ini membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang kita kupas satu-satu gelombang bunyi merambat pada air, pada benda padat, dan pada udara. Yang pertama adalah gelombang bunyi yang merambat pada air. Gelombang bunyi di air terjadi saat getaran merambat melalui molekul air. Di air, gelombang bunyi bergerak lebih cepat dibandingkan di udara karena molekul air lebih rapat, sehingga energi lebih mudah berpindah. Jika ada ledakan kecil saja di bawah air seperti dari bisikan dinamit, gelombang bunyi yang dihasilkan sangat kuat dan merambat lebih cepat dibanding di udara. Gelombang ini bisa menyebabkan efek seperti getaran atau riak air yang terlihat. Nah, gelombang bunyi juga dapat merambat melalui benda padat, dan di sini kecepatan rambatnya lebih cepat daripada di udara atau di air. Contohnya adalah ketika kita memainkan gitar atau piano. Senar-senar yang bergetar menghasilkan gelombang bunyi yang merambat melalui tubuh alat musik, kayunya, dan menghasilkan suara yang kita dengar pada gitar. Misalnya, senar yang bergetar mengirimkan gelombang bunyi ke tubuh gitar yang terbuat dari kayu yang memperkuat suara tersebut. Lalu, kenapa bunyi lebih cepat di benda padat? Gelombang bunyi bergerak lebih cepat melalui benda padat karena partikel-partikel dalam benda padat lebih rapat, sehingga energi dapat disalurkan lebih cepat daripada di udara atau di air, di mana partikel-partikelnya lebih jarang. Contohnya, ketika kita berjalan di atas lantai kayu atau beton, suara yang dihasilkan oleh langkah kaki kita bisa terasa oleh orang lain yang berada di ruangan lain. Bunyi merambat melalui struktur lantai, dinding, dan langit-langit rumah, dan dapat didengar sebagai gemerincing atau suara langkah kaki yang jauh. Jika seseorang berdiri di dekat dinding atau pintu, mereka akan lebih mudah mendengar suara tersebut karena bunyi merambat melalui benda padat. Gelombang bunyi juga merambat melalui udara. Ketika seseorang berbicara, pita suara di tenggorokan bergetar. Getaran ini menyebabkan partikel udara di sekitar bergerak, membentuk gelombang bunyi yang merambat melalui udara sampai ke telinga orang lain yang mendengarkan. Nah, apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah perubahan nada atau frekuensi bunyi yang terdengar ketika sumber bunyi atau pendengarnya bergerak. Bayangkan ini teman-teman, ketika ambulan mendekati kita, bunyinya terdengar lebih tinggi. Sehingga ketika ambulan makin jauh, bunyinya terdengar lebih rendah. Ini terjadi karena gelombang bunyi di depan ambulans terkompresi atau jaraknya lebih dekat, frekuensinya makin naik, sedangkan gelombang di belakangnya meregang, jaraknya lebih jauh, frekuensi makin turun. Nah, di sini saya akan memberikan ilustrasi sederhana mengenai peristiwa efek Doppler. Bayangkan kita melempar batu ke kolam air dengan cepat ke arah yang sama. Gelombang di depan lebih rapat, frekuensinya tinggi, dan di belakang lebih renggang, frekuensinya rendah. Efek Doppler ini digunakan dalam banyak hal seperti radar kecepatan untuk menangkap kendaraan yang ngebut, astronomi untuk mengetahui gerakan bintang atau galaksi, alat medis seperti Doppler ultrasonik untuk melihat aliran darah. Nah, di sini kita mengamati bunyi pada sirine ambulan. Ketika sumber suara mendekati pendengar, maka gelombang menjadi lebih pendek, mengakibatkan frekuensi yang diterima pendengar menjadi lebih tinggi. Apakah kalian mendengarnya? Nah, di sini frekuensinya sangat tinggi. Selanjutnya yaitu ketika pendengar mendengar sirine dari kejauhan. Sebaliknya, ketika sumber suara menjauhi pendengar, gelombang suara teregang sehingga jarak antara puncak gelombang menjadi lebih panjang. Akibatnya, frekuensi yang diterima pendengar menjadi lebih rendah. Frekuensinya makin rendah.